Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bagaimana kita mencari ilmu, kita menuntut ilmu walaupun itu dalam jarak jauh, tapi mudah-mudahan itu menjadi salah satu keberkahan Allah untuk diturunkan kepada kita semua. Salat bersalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada baginda alam, yakni teladan kita, umat yang bagaimana dicintai oleh beliau, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat fantastik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masjid, tentu semua orang tahu, dan masjid ini tidak semuanya juga tahu, bahkan sangat familiar, apalagi di kalangan orang muslim, karena masjid ini merupakan tempat ibadah, ya, tempat yang suci, tempat yang mulia. Namun sahabat fantastik, kalau kita mengartikan masjid hanya sebatas tempat ibadah, tempat yang suci, iya, namun itu hanya sangat sempit. Jika memang seperti itu, mungkin dulu tidak akan muncul yang namanya Abdurrahman bin Auf, tidak akan muncul yang namanya Utsman bin Affan, yang bagaimana dia sosok yang kaya raya namun tetap dermawan dan juga baik zuhud terhadap yang lainnya. Muncul juga yang namanya Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang sangat cerdas kecerdasannya, sehingga terkenal sampai sekarang. Bahkan beliau termasuk pintunya ilmu dari ilmu-ilmu yang lain. Nah, kita bisa lihat luar biasa, Rasulullah membimbing para sahabat yang langsung dibimbing sama beliau. Di awalnya dari mana? Dari masjid. Karena pada zaman itu masjidlah menjadi pondasi, menjadi titik awal untuk menuju perubahan yang lebih baik. Sehingga sampai sekarang Islam dirasakan oleh kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, orang-orang yang memakmurkan masjid itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid ialah orang-orang yang beriman. Bagaimana dia melaksanakan sholat, beriman kepada hari akhir, melaksanakan juga zakat, mengeluarkan zakat, dan juga dia tidak takut selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kasih bonus di sana apa? Allah kasih petunjuk kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Berarti betapa pentingnya masjid bagi umat muslim. Karena masjid sekali lagi tadi menjadi tolak ukur, menjadi pondasi untuk menuju perubahan yang lebih baik. Jadi betapa pentingnya kedudukan masjid bagi orang-orang muslim. Kita juga sering menyebutkan masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena di masjidlah Allah memberikan bonus yang begitu besar bagi kita semua untuk menambah pahala, untuk menambah tabungan kita menuju akhirat nanti. Siapa sih yang nggak mau, coba sahabat fantastik? Yang mana bonus? Ketika kita ada bonus, contoh ada di mall ataupun di toko-toko mana ada diskon, ada bonus, wah itu seneng banget. Ini Allah mengasihkan kepada kita setiap hari, setiap waktu bagi orang yang mau memakmurkan masjid.
Betapa kasih sayang Allah luar biasa bagi kita. Nah, kita yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita mencintai apa-apa yang Allah cintai. Salah satunya adalah masjid. Jadi, kalau kita mencintai masjid, bagaimana caranya kita bisa memakmurkan masjid tersebut? Namun, tidak sembarangan. Ada aturan, di masjid itu ada aturan. Bahkan teman-teman aja kalau mau main di tempat di luar ya, di lapangan atau di mana pasti ada aturan. Bahkan di tempat maksiat juga ada aturan. Begitupun berada di masjid, perlu adab-adab yang diperhatikan karena ini berhubungan dengan Sang Maha Pencipta. Apa adab yang harus kita tekankan di sini? Pertama adalah mengikhlaskan niat kita. Niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, salat karena Allah Subhanahu wa taala, zikir karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahabat fantastik semua karena salat disuruh karena wali asrama, salat disuruh karena ustadz, takut dihukum. Enteng banget kalau seperti itu sahabat fantastik sekalian. Tapi bagaimana? Ada suruhan dari wali asrama atau guru, tidak ada suruhan atau tidak ada perintah, maka teman-teman semua, kita semua tetap melaksanakannya. Mau itu ramai orang ataupun sedikit atau bahkan tidak ada, tetap kita melaksanakan sholat, tetap kita bagaimana memakmurkan masjid. Nah, sahabat fantastik sekalian, yang kedua adalah berpakaian dengan sopan. Masa gini dah, ketika kita dapat undangan dari bupati, ketika kita dapat undangan walimahan, dapat undangan pesta, otomatis kita akan berpakaian yang begitu rapihnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya rapih ya. Bahkan mungkin parfumnya 2 meter udah kecium. Wah, luar biasa. Kita saking pengen dilihat oleh orang lain. Namun beda halnya dengan ke masjid. Masa kita tidak seperti itu? Nah, harus lebih rapih lagi ketika ke masjid. Pilih pakaian yang paling bagus. Maksud bagusnya bersih ya, yang layak untuk kita pakai ketika kita melaksanakan sholat atau kita berada di masjid. Parfumnya yang wangi, tapi jangan terlalu wangi juga, nanti 2 meter kecium, wah repot nanti yang sholat ya. Jadi sewajar-wajarnya saja wanginya ya. Ada suatu hadis mengatakan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, berpakaianlah dengan sopan, dengan indah setiap kamu mau ke masjid. Jelas dari sana bahwasanya lebih pantas kita berpakaian dengan rapi, dengan sopan ketika kita berniat untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid. Yang ketiga adalah kita mengagungkan masjid. Bagaimana cara mengagungkan masjid? Kita datang ke masjid dimulai dengan niat yang ikhlas, datang ke masjid dengan bagaimana kita melangkahkan kaki kita, mau masuk ke masjid dengan kaki kanan, berdoa, dan setelah itu kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, berzikir, berdoa, tilawah Al-Quran. Dan kita tidak membuat keramaian, tidak membuat kegaduhan di masjid, ngomongin orang lah, ngomongin teman dan sebagainya, enggak. Tapi datang ke masjid, kita berzikir, berdoa, menunggu waktu azan dikumandangkan, menunggu sholat untuk ditegakkan. Yang keempat adalah berdoa ketika kita masuk dan keluar masjid. Dengan tadi kita melangkahkan kaki kanan sambil berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nanti keluar juga kita berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlikal. Yang selanjutnya sahabat fantastik sekalian, selanjutnya adalah kita
berkata sopan berada di masjid, tidak teriak-teriak. Tadi seperti mengagungkan masjid ya, tidak seperti kita berteriak, tapi santai ya, tenang bawaannya, karena kita berzikir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah ini khusus adab khusus untuk perempuan. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah perempuan sholat di masjid itu dilarang atau gimana gitu. Nah, perempuan sholat di masjid itu tidak dilarang. Hukumnya boleh ketika di masjid umum ya, karena di sana mungkin ada lelaki, ada bercampur mungkin seperti itu. Nah, boleh seseorang perempuan itu berjamaah di masjid, sholat di masjid, namun dengan beberapa catatan yang harus dia penuhi. Pertama, catatannya atau poin yang harus dipenuhinya adalah perempuan tersebut meyakini aman ketika pelaksanaan di masjidnya. Jadi di masjidnya itu ada khusus slot untuk sholat perempuan, ada khusus slot untuk pintu perempuan. Jadi tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua yang harus dipenuhinya adalah tidak menimbulkan fitnah. Nah, bisa fitnahnya itu dari luar ataupun kita yang bisa menimbulkan fitnah. Contohnya kita seorang perempuan memakai wangi-wangian yang memang wangi banget gitu, sehingga ketika di perjalanan ada seorang laki-laki yang melihat itu, sehingga oh ini wangi siapa, akhirnya menimbulkan fitnah. Nah, sewajar-wajarnya saja. Jadi yang kedua adalah tidak menimbulkan fitnah atau aman dari fitnah. Yang ketiga adalah menutup aurat, karena aurat itu adalah awal dari fitnah itu, menimbulkan fitnah seperti itu. Nah, lantas bagaimana di Asyifa untuk sahabat fantastik yang akhwatnya yang di SMA ini, putri ataupun akhwat sholatnya di masjid, di aula ad-duha ya, bukan di masjid. Apakah sama pahalanya dengan sholat di masjid? Nah, ada suatu hadis mengatakan bahwasanya kullun masjidullaha illal hamam wal maqburah. Setiap tempat yang di dalamnya ada sholat, didirikan sholat berjamaah, maka itu disebut masjid. Kecuali ada dua, yakni hammam, WC, dan juga maqburah, yakni kuburan. Nah, dari hadis itu berarti bahwasanya sama ketika akhwat atau santri akhwat sholat di aula ad-duha itu sama dengan sholat di masjid. Karena apa? Karena tempat itu memang dikhususkan untuk sholat seperti itu. Bahkan memenuhi tiga syarat ataupun 3 poin yang harus dipenuhi oleh perempuan ketika sholat di masjid. Yang tadi aula ad-duha itu sangat tertutup, hanya akhwat saja yang ada di sana, tidak ada ikhwan, dan juga aman, tidak ada yang timbul fitnah di sana karena tidak ada lawan jenis di sana, dan juga dari asrama ke aulanya itu sangat aman sekali. Nah, jadi luar biasa, utamanya sama antara di Masjid Umar ataupun di masjid yang lain dan juga di aula ad-duha. Lantas bagaimana keutamaannya seorang perempuan sholat di masjid ataupun di aula ad-duha? Seperti tadi bahwasanya sama antara Masjid Umar ataupun masjid yang lain dengan aula ad-duha. Tapi yang utamanya bukan aulanya, yang utamanya adalah sholat berjamaahnya, itu yang utama. Kita di sini aman, teman-teman sahabat fantastik akhwat aman,
ya, tidak akan bercampur dengan laki-laki. Karena itu khusus bagaimana akhwat di sana bisa beraktivitas untuk sholat, untuk diskusi dan sebagainya. Maka sama saja antara sholat di aula ad-duha dan juga di masjid. Nah, sahabat fantastik yang berbahagia, yang mudah-mudahan Allah rahmati. Tadi kita telah Ana sampaikan berkaitan dengan adab-adab secara umum berada di masjid, keutamaannya, dan sekarang bagaimana sih aturan-aturan yang ada nanti di Masjid Umar, ya, yakni di Masjid Putra, seperti itu. Nah, aturannya adalah yang pertama, datang ke masjid 10 menit atau 5 menit sebelum azan. Nah, di sana nanti akan dikondisikan oleh teman-teman, baik itu dari kedisiplinan ataupun nanti dari wali asrama. Yang kedua adalah berpakaian yang sopan. Ya, yang sopan itu seperti apa sih yang di SMA dipakai? Nah, jadi ada beberapa bagian, yakni yang harus dipakai ketika zuhur dan asar. Nah, itu boleh teman-teman tidak pakai sarung, tapi pakai celana contohnya, ataupun kemeja koko, silahkan, asal jangan pakai training, ya, jika bukan pakai kaos seperti itu. Bahkan yang lebih parah ada ke bawah training, ke atas koko, gak jelas mau olahraga atau mau sholat. Jadi yang jelas. Nah, adapun ketika isya, maghrib dan subuh itu teman-teman wajib semuanya pakai sarung, pakai gamis atau pakai gamis, ya, kemeja atau koko, dan juga peci. Itu wajib. Nah, dan ada pengkhususan di hari Jumat, yakni memakai gamis putih dan juga peci putih. Nah, terus peraturan yang keempat, adalah selalu menjaga kebersihan dan kerapihan masjid. Nah, selalu tidak membuang sampah sembarangan, ya, baik itu bekas makanan, plastik atau lain sebagainya. Yang kedua, juga tidak meninggalkan atau menyimpan barang pribadi di masjid. Ya, seperti ada mungkin buku atau sikat gigi bahkan, ya, atau lain sebagainya, barang-barang pribadi, silakan untuk diamankan oleh pribadi sendiri. Jadi jangan sampai pengurus masjid mengamankan, karena akan berbeda caranya mengamankannya. Mungkin bisa jadi tidak enak ataupun enak. Nah, selanjutnya adalah menyimpan Quran di raknya. Jadi bukan di jendela, ya, bukan juga di mana lah, tapi simpan di rak. Itu merupakan kita memuliakan Al-Quran tersebut. Yang terakhir adalah bagaimana kita menjaga kebersihan dan kerapihan, yakni merapihkan sandal, yakni di tempat sandalnya, ini di rak sandal, ya. Jadi seperti tadi, bahwasanya datang awal kita ke masjid, bawa sandal, simpan di rak, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah aturan terakhir adalah mengikuti semua kegiatan yang ada di masjid. Oh, apa saja nih sahabat fantastik kegiatan yang ada di masjid? Pertama adalah jam 4 kurang seperempat, yakni melaksanakan sholat tahajud berjamaah. Yang selanjutnya adalah ada kajian ataupun pembacaan hadis ba'da zuhur yang akan disampaikan oleh kakak kelas antum nanti, ya. Selanjutnya adalah membaca zikir dan doa termasuk al-maksurat. Kapan? Setelah sholat selesai, ya. Jadi setelah salam tidak langsung lari atau tidak langsung keluar, tidak, tapi selesaikan dulu zikir, doa, dan al-maksurat. Nanti teman-teman sendiri, mungkin nanti satu orang yang ada yang memimpin, seperti itu. Selanjutnya adalah di sana antum semua nanti sebelum maghrib maksimal 15 menitan lah atau 10 menitan, antum semua udah datang ke masjid sebelum maghrib. Untuk apa? Melaksanakan pembacaan Al-Asmaul Husna,
nanti bareng-bareng sebelum maghrib. Nah, setelah itu selesai, nanti sampai Isya, nanti mungkin ada kegiatan tilawah lain sebagainya. Juga nanti pada Isya, nanti ada kultum. Nah, siapa kultumnya? Nanti kakak kelas antum yang akan kultum di sana. Mungkin bisa jadi antum yang akan kultum di sana. Terakhir, apa yang harus antum berada di masjid? yakni ketika ada kajian, antum ikutan kajian di sana, maka tidak boleh keluar sebelum selesai. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan itu semua, kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, dan itu semua mungkin nanti ada konsekuensi apa ketika kita tidak melaksanakannya. Nah, mudah-mudahan dari awal tadi saya sampaikan keutamaan, ada adabnya, juga peraturan berada di masjid. Mudah-mudahan jadi salah satu pengingat bagi kita bahwasanya di masjid ini harus kita memuliakan gitu. Harus benar-benar serius, jangan sampai bermain-main seperti itu. Mudah-mudahan sahabat fantastik sekalian, jadi kedepannya mungkin bisa di bulan depan atau bulan apa, bisa cepat bergabung ke sini sehingga bisa langsung merasakan gimana sih di Masjid Umar ini gitu, gimana sih di SMA ini gitu, seperti itu. Jadi kami tunggu sahabat semua untuk bisa langsung nanti ke sini. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai sehingga kita bisa bersua langsung berada di Masjid Umar ini, di kampus peradaban SMA ITE Asy-Syifa Boarding School. Sekian dari saya, mudah-mudahan manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.